memberikan treatment terapi-terapi psikologi gitu. Oke, baik. Oke. Berarti Ya, kalau gimana kan? Lanjut kalau duluan. psikiater. Nah, kalau psikiater itu Bang lebih lebih mampu dalam memberikan treatment medication ya, sehingga gangguan-gangguan yang sifatnya memang butuh kimia tertentu di otak kita, butuh support respon hormon tertentu di otak kita, itu bisa lebih cepat terbantu melalui jasanya psikiater atau melalui obat. Ya. Kalau paham ya. Jadi kayak misal orang depresi itu kan salah satu gejalanya adalah rendahnya hormon serotonin. Makanya dia nggak ada trigger apapun, bisa moodnya bisa di bawah banget gitu. Ini masih nggak dengar Oke. apa suaranya? Gue denger. Lanjut aja, lanjut. Mungkin itu lebih ke budak kali yang denger. Lanjut aja dulu, Oke. lanjut. Ya. Oke, jadi kayak misal gangguan bipolar juga dia butuh obat mood stabilizer. Itu ada juga obatnya. Karena kalau orang bipolar hanya melalui terapi akan lebih susah Bang Coki daripada udah terapi plus menggunakan medication gitu. Tapi kalau misal Oke. trauma, kemudian gangguan kepribadian, gangguan multiple disorder gitu ya, DID, disasosiatif personality disorder kayak gitu, itu emang bisa lebih efektif kalau pakai talk terapi, pakai psikoterapi gitu, itu ke psikolog gitu. Baik. Kalau gangguan mood jelas butuh medication, itu yang banyak orang nggak ngerti. Dikira kalau depresi cuman curhat aja bisa selesai. Enggak, Ya, depresi itu jauh lebih parah daripada sekedar kamu butuh temen curhat gitu. betul. Berarti mungkin kalau ingin membantu teman-teman yang ada di sini, psikiater itu basically adalah seorang dokter ya. Adalah seorang dokter yang memang Ya, bukan ingin, dia seorang dokter, tapi dia mengambil spesialis kejiwaan, sehingga dia bisa kasih resep untuk pasiennya. betul. Itu psikiater. Betul, dan jangan kecewa nanti waktu ke psikiater, ternyata psikiaternya nggak into into dengerin banget gitu, karena emang dia pekerjaannya adalah menilai gitu. Beda dengan psikolog responnya. Kalau untuk Ya, mendengarkan, bisa aku bilang psikolog lebih 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 nyaman gitu ya, lebih enak. Kalau psikiater karena basicnya dia dokter, tugas utamanya dia adalah mendiagnosa lalu diberikan obat apa gitu. Jadi kalau mau oke. curhat panjang lebar jangan ke psikiater. Psikiater 1 jam 450.000 bos. Gitu. Betul. Dan yang ada ujung-ujungnya Anda dikasih obat tidur. Waduh. Oke, oke. Sekarang itulah fundamentalnya Oke. itulah. Nah, sekarang kita mau bahas tentang rejection atau penolakan, Hasan. Ya. Kenapa buat Iya bang. manusia pada umumnya penolakan ini adalah satu hal yang berat, San? Mhm. Mhm, mhm. Kan biasanya kan Eh, manusia itu kalau ya, gini, buat beberapa orang ada yang kalau dia ditolak, oh ya udah gitu. Tapi buat beberapa orang bahkan ya, pada saat dia ditolak, efeknya itu dia bisa sampai ke fisik gitu. Bisa sampai dia mungkin ya. badannya Jadi jadi sebenarnya untuk sakit-sakit. ngomongin topik ini bang Coki, Hmm, iya betul betul. Untuk ngomongin topik ini ya, sebenarnya aku kurang bisa relate gitu Bang Coki ya, penderitaan apa yang dirasakan ya. orang yang punya ketakutan rejection, karena aku jarang ditolak. Waduh, Anda Enggak. sudah mental health counselor sombong lagi bangsa. Itu aja. Ya, Oke. Jadi gini, kenapa kita kok takut banget akan penolakan ya? Biasanya takut ditolak sama cewek yang kita suka atau dengan cowok yang kita suka, atau kita ya, ditolak dengan teman sebaya, peer 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 group kita. Jadi ada teman-teman ya, nongkrong, terus ada teman kita buka grup WA, tiba-tiba ada grup WA yang isinya teman-teman kita juga, tapi kita nggak ada gitu. ya, Itu juga bisa jadi bikin kita kepikiran gitu, takut ditolak masuk ke perusahaan, interview nggak pernah berhasil, eh betul. mau jualan juga selalu ditolak, itu banyak hal gitu, dan bisa Ya, takut akan
akan penolakan seseorang. Cuman betul. ada yang akut, Bang. Fear of rejection yang akut itu yang sampai kitanya nggak mau membuka pintu pada orang lain lagi. So, karena kita merasa ditolak itu dan sakit banget, akhirnya kita menutup pintunya. Udah, daripada aku sakit lagi, aku mending nggak usah Ya, komunikasi sama orang lain gitu. Mending aku oke, menyendiri gitu. Mending betul. nggak usah temenan lagi gitu. Oke, Yang mana so jelas itu bukan solusi tentu ya. ah, Yang jelas mana yang bukan tadi lo bilang karena itu waktu udah bukan solusi, betul. betul, karena ketika kita udah menutup diri, ya emang kita nggak akan sakit dari ditolak orang lain, tapi penyakit yang lain datang, loneliness, kita kesepian. Begitu kesepian, kita makin pusing, nggak ada asupan kontak sosial. Akhirnya kita nyari di sosmed, buka Ome TV, buka Betul, di Tinder. betul. Yang mana kalau Kalau buat udah gua ya Hasan kebutuhan, ya, iya, ah, kalau buat gue ya pada saat kita kesepian dan kita engage dengan sosial media, kayaknya somehow itu malah bikin kesepiannya makin dalam loh biasanya. iya, dan itu masih masih mending Bang Soki kalau dia cuman ngerasa nggak terpenuhi kebutuhannya. Ada yang lebih parah Bang. Kalau kita Nah, akhirnya escape dari reality dan masuk ke media sosial begitu serius, kita bisa membangun kepalsuan, membangun image kita di sosial media yang kita anggap punya kemungkinan lebih besar untuk tidak ditolak. Sehingga di sosmed tuh kita muncul versi-versi idealnya kita. Kalau di Instagram, betul, versi ganteng dan cantiknya kita. Kalau di Twitter, betul, versi pinternya kita. Karena dari aplikasi kan Twitter memang menuntut kita untuk bersuara. Dan gimana caranya kita tampil betul. pinter akan mendapatkan Ya, respon dan attention dari orang lain. Kalau kita main betul. TikTok, waduh, aduh, Itu makin versi parah gitu. saya juga tidak bisa, TikTok juga saya tidak bisa mengklasifikasikan itu sosmed apa gitu. Saya kurang tahu lah itu klasifikasinya masuknya di mana, saya kurang tahu. Walaupun memang beberapa kali Hasan saya tergoda untuk main TikTok karena ingin mencoba. Ini true story ya. Gue download TikTok, oke. Terus gue udah bikin profile, Oke, oke. oke, Terus begitu gue mau bikin oke. video, terus gue melihat anjir ini kayaknya too much work gitu. Ini apa? Inti dari video Iya, TikTok ini iya, kita harus ngapain? Gue nggak tahu dan akhirnya gue nggak iya. bikin apa-apa. Oke, sekarang balik lagi Enggak, ke Bang. kita. Bang, Oh, enggak. apa? Ngomongin TikTok dulu. Ngomongin TikTok dulu. Apa? Aku punya kebencian yang mendalam terhadap TikTok. I despise TikTok. Tahu despise nggak? Despise tuh memandang rendah. Kebencian yang sangat mendalam. Rasa jijik yang Oke. menggelor terhadap TikTok gitu ya. Karena secara aplikasi Kenapa? gini, Bang. Apa? Secara aplikasi Apa? Alasannya TikTok kenapa? itu didesain Ya, untuk durasi kontennya tuh singkat, Bang. Ya, ya, durasi kontennya oke. singkat. Sedangkan yang kita butuhkan kan attention kan. Semua sosial media kan sebisa mungkin kita menyebarkan nama kita gitu. Untuk mendapatkan reward Ya, dari sosial media adalah ya, attention dari orang lain. Misal selebgram ya dapat endorse gitu kalau engagementnya tinggi. ya, Nah di selebgram yang terpacu adalah estetika misalnya kan. Kalau di Twitter yang membuat engagement tinggi adalah seberapa pinter ya. kita gitu. Omongan kita lah Betul, at least. Kalau di betul, TikTok betul. ya kita membuat segimana caranya yang penting viral gitu Bang. Masuk istilahnya FYP kalau di TikTok tuh. For your page. Kayak Iya, iya, muncul iya. di explore-nya. Mungkin. Nah, yang Iya, terjadi adalah Bang, orang-orang itu berlomba-lomba untuk membuat konten yang kontroversial atau yang lucu atau yang tampak tolol, whatever lah, yang penting aku viral gitu. Dan yang lebih iya, menyedihkan lagi adalah konten creator yang beneran bagus, yang mau berbagi ilmu, edukasi, karena pasar di TikTok itu kebanyakan orang-orang sampah ya Bang ya. Ini aku nggak ada iya, rasa bersalah sama sekali by the way ya ngomongnya. Kebanyakan user di TikTok itu sampah. Jadi konten creator iya, yang bagus pun harus menyampahkan kontennya supaya orang-orang sampah nonton. Aku pernah lihat Bang, ini true story ya, dokter Bang. iya. Dokter di konten dokter yang terkenal di TikTok bikin konten tuh gini. Dia mau jawab pertanyaan, kenapa cowok dan cewek itu mudah sange? What Iya. the fuck is that? Gitu loh Bang. Kamu dokter apa Bang? Kok bahas soal sange gitu. Nah, gak jadi masalah karena dia dapat attention
konten yang dia cari. Yang penting namanya dia semakin Betul. besar dan harga endorse-nya dia Betul. semakin tinggi. But TikTok di Indonesia bisa jadi miss gitu Bang. Kalau di luar enggak Ya, ya. Aku perhatikan kalau di luar ya normal lah perbandingan antara orang betul. tolol viral dan good content creator Balance, viral bagus. balance. Di luar Tapi kalau balance di lah ya. Indonesia, iya balance. Iya, Iya, kalau di Indonesia, kamu sehebat-hebatnya konten creator, kontenmu gila, kamu akan kalah sama cewek yang pamer toket, betul, goyang-goyang, joget-joget. Kalah, udah betul, pasti kalah. betul, So, betul, betul. so aplikasi itu aku blacklist gitu lah bang. Dan pencapaianku seumur hidup tidak pernah menginstal TikTok ke HP-ku. HP-ku ini masih suci dari najis TikTok. Nanti lo tau nggak? Kayaknya prank terparah buat lo ya. Lo lagi kemana gitu, HP lo diambil, diinstalin TikTok, lo pasti ngamuk-ngamuk tuh. Enggak bang, yang bikin kesel tuh konten Arby oke. Cuplikan-cuplikannya tuh ada yang pecah di TikTok. Terus di-share. Loh Bang Hasan TikTok. Bangsat matamu atuh. Oke, menarik nih. Sekarang kita balik lagi ke topik kita yang tentang rejection. Eh, Oke. Kalau buat gue ya sebenarnya berarti ketakutan akan penolakan itu hal wajar kalau di Iya, manage sampai taraf betul. tertentu. Itu sepakat nggak kita sampai kalau di situ? Betul sih Bang. Dan semua orang pasti punya Oke, takut akan penolakan ya. Betul. oke. Awalnya ya, Berarti yang jadi awalnya awalnya, oke. pasti semua orang punya gitu. Berarti yang jadi masalah adalah kalau kita membiarkan ketakutan kita ini mengontrol kita gitu ya. Sehingga akhirnya kita menjadi tidak melakukan Benar. apa-apa karena ketakutan kita. Oke. Iya, iya, iya. Betul, Jadi betul. misalnya, Dan jadinya malah gila yang bikin second account di Instagram gitu, pakai foto orang ya, lain itu ada loh bang, dan dia benar-benar menikmati dapat attention dari orang lain walaupun bukan dirinya sendiri. Ini yang paling berbahaya sih bang, dari kita oke, kita oke. mendisconnect diri kita dengan orang lain di real life, kita connect dengan orang lain di sosmed with whatever we can, sampai akhirnya kayak gitu. Ya, 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 ya. Nah, nah bagaimana Nah kita bagaimana dengan mau pada saat spesifikin nggak bang? Spesifikin nggak? apa? Misalnya, Fear of rejection-nya mau dispesifikin atau secara umum? Contoh ketakutan cewek ditolak, ketakutan cowok ditolak cewek, atau ketakutan kita kayaknya ditolak sama kayaknya teman-teman. kita ambil secara umum aja lah ya. Maksudnya kayak karena kan kalau Oke, secara spesifik umum. itu Oke. pasti nanti konteksnya kita ambil secara umum aja gitu, ketakutan untuk ditolak. Kira-kira Oke. Hasan, Oke. ada nggak tips dari seorang mental health counselor untuk membuat kepada teman-teman lah 1.300-an orang yang nonton nih supaya bisa memahami bahwa penolakan itu adalah bagian dari kehidupan dan nggak apa-apa ditolak sekali-sekali. Asal jangan terus-terusan. Maksudnya Oh, ada tips gitu. nah kebanyakan orang yang takut ditolak itu kan karena ditolak terus-terusan Bang Joki. Kalau ditolak cuma sekali dua kali dia nggak akan takut. Karena dia terlalu sering ditolak, akhirnya bingung nonton live Instagram kita. Gitu. Iya, Nah, iya betul. ini aku jujur ya bang, nggak sedikit yang DM Iya, aku juga mengalami hal yang sama gitu. Dia iya, sakit iya, iya. hati sama seseorang, atau dia suka sama seseorang, dia pingin terlibat di kelompok tertentu, di inner circle tertentu, tapi nggak dihiraukan gitu, akhirnya dia merasa down, merasa minder, sampai nggak mau reach out lagi. Itu banyak ya bang. Iya, Terutama iya, buat cowok yang merasa takut untuk mendekati cewek. Nah, yang lucu kadang yang membuat kita mati itu bukan orang lain gitu. Seringkali yang buat kita mati itu diri kita sendiri. Contoh bang, aku nih, iya, aku bukan siapa-siapa gitu ya. Tiba-tiba aku iya, ngerasa pingin banget bisa temenan di circle yang orang-orang keren gitu. Pebisnis-pebisnis yang tajir gitu. Aku pingin satu iya, circle sama Sandiaga Uno. Begitu aku iya, reach out ke Sandiaga Uno via DM atau via email, nggak dibales. Terus aku sakit hati. Bangsat, dunia ini nggak adil kok bisa. Aku ini udah reach out, aku udah mencoba. Coba reach out ke orang lain. Aku mau coba reach out ke Gita Wirjawan. Orang pinter. Aku kalau di deket dia iya, pasti bisa ikut pinter.
Akhirnya Ya, ditolak lagi, maksudnya dia nggak dapat respon, terus dia galau lagi, dia stres lagi. Itu bukan takut penolakan, aku takut dia tidak punya kewarasan untuk melihatnya sendiri, gitu. ya, Jadi ya, kadang Bang, ya, ya, yang ya. bikin kita kacau itu seringkali bukan orang lain ya, tapi emang ekspektasi yang ada di kepala kita. Pada dasarnya orang itu mau bersama kita, mau menganggap kita worth it untuk entah sekedar jadikan teman atau pacar atau pekerjaan, kalau kita emang worth it gitu, ya. Ya, Itu kan ya, ya, manusia kan ya. berkelompok kalau kita mendapat manfaat gitu kan. Kalau kamu Betul, emang betul, betul. tidak punya manfaat sama sekali, ya jelas Ya, tidak akan diterima gitu. Kecuali betul, kamu minta ke biksu, ke sufi betul, gitu, yang emang tugasnya dia ngayomi, menyayangi orang lain gitu. Bahkan mau betul, betul, ke rumah sakit saja kita harus bayar. Intinya kita tuh harus bermanfaat gitu, Bang. betul, 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 Takut betul. takut akan penolakan ini nggak akan hilang sama kayak ketakutan yang lain, Bang Coki. Oke, Ketakutan yang lain, Bang Coki takut sama apa? Coba, Bang Coki itu takutnya sama apa? kalau gua sih, jujur-jujur, Tuhan gua sih Yesus, takut dilupakan. takut Bangsat, gua Tuhan tuh Yesus takut serius. dilupakan. Bangsat, lucu banget ini tag-tagnya dari tadi Aldi Taher loh, brengsek lucu banget loh. Tapi Nah, sebenarnya, Aldi sebelum gua Taher, are jawab we pertanyaan okay? lo ya, sebenarnya sebelum Iya gue bang. jawab pertanyaan lo, kalau ada Are We Okay ke Aldi Taher, lo mau nggak? Lo merasa menarik nggak untuk menggali itu? Justru dari dulu aku tuh kepingin sih bang sama Aldi Taher. Kepengen banget. Kayak Oke, oke. mungkin Coba aku nanti di kita ending itu fasilitasi. nggak nanya are you okay sekali. Jadi habis aku tanya, are you okay? Terus dia bilang, yes okay. Are you sure? Yes. Really? Okay. Tapi sebelum lo Are We Okay, nanti lo dinyanyiin dulu. Hasan, I love you so much. Kuat nggak lo? Oke. Kalau gue ketakutan gue tuh satu, San. Oke. Ketakutan gue tuh dilupakan. Dilupakan. Oke. Iya, 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 iya. Oke. Itu ketakutan gue sih. Kalau ketakutan gue itu. Dan tapi ini menarik nih mengenai mengenai ketakutan akan penolakan. Tapi gimana kalau gini? Misalnya ada Hmm. orang penolakan ini bisa mempengaruhi self worth kita nggak sih, San? Oh jelas, jelas. Jelas bang. Hmm. Jelas. Jadi gini ya. Konsepnya adalah kita punya self esteem ya. Anggap aja self esteem itu kalau disederhanakan rasa percaya diri ya. Percaya diri Oke, kita itu di semasa kita hidup akan naik dan turun. Nah, oke, kebanyakan orang self esteemnya atau kepercayaan dirinya itu naik turunnya tergantung dari penilaian orang lain ke kita gitu. oke. Ya, karena apa ya, jelas karena kalau kita bagus cuman menurut kita sendiri, kita nggak akan dapat reward yang kita inginkan gitu dari orang lain, Benar. percuma gitu. Jadi emang kita tuh Ya, emang harus melihat diri kita dari sudut pandang orang lain dengan porsi yang cukup ya, karena ada ya, juga orang yang somehow punya keyakinan bahwa dia hebat, dia pintar, dia asik, dia lucu, tapi orang lain tidak sependapat dengan dia, itu banyak juga bang. Nah, kita bahaya kalau kayak gitu. Nah, tapi kebanyakan orang normal kok. Sehingga kita mengukur diri kita dari gimana respon orang lain pada kita. Dan itu benar dong. Secara konsep benar ya ya. kan? Oke. Tapi kebanyakan dari kita itu nggak punya kemampuan untuk menalar penalaran yang cukup. Makanya kemarin Bang Coki live sama Chania tuh itu penting banget Heeh, buat buat anak-anak muda ya, gitu, supaya nalarnya ya. benar. Karena gini, bahayanya kalau nalar kita nggak benar, man, man, manusia itu otaknya nggak secanggih yang disampaikan motivator gitu, nggak secanggih yang disampaikan orang tuamu, guru-gurumu, enggak kok. Otak manusia tuh banyak kelemahan. Contohnya, kelemahan yang pertama adalah kita cenderung melebih-lebihkan diri kita dalam menilai. Oke? Okay? Ya, Setiap informasi yang membuat kita naik, kita ingat di kepala. Oh, kemarin aku pencapaianku aku pernah gini, aku pernah gini, aku pernah gini. Oh, aku jago kalau dalam hal gini. Tapi begitu kelemahan atau hal-hal yang memalukan, ego kita tidak mengizinkan otak kita untuk mengingatnya. Sehingga kita buang jauh-jauh. Nah, akhirnya ya. Bang,
penilaian kita terhadap kita sendiri itu cenderung rapuh atau nggak based on reality gitu, nggak based on data, ya. Nah, Ya, ya, kelemahan ya. kita yang lain juga kadang dipengaruhi sama pendapat orang bahwa mayoritas itu akan mempengaruhi hidup kita. Dan ini bisa disebut konformitas gitu ya. Jadi apa Ya, yang orang banyak lakukan itu biasanya benar gitu. Apa yang ya, mayoritas lakukan biasanya benar. Itu salah satu kelemahan otak kita juga, bahwa ya, mayoritas ya, mewakilkan kebenaran. So, ya, yang mau aku sampaikan adalah kalau kita tidak memiliki kemampuan menalar yang cukup, kita tuh mudah jatuh pada salah menilai diri sendiri. Yang akhirnya self-esteem kita rendah gitu. Atau ya, self-esteem kita tinggi padahal kita sampah gitu. Dua-duanya nggak baik nih. Orang yang betul. takut penolakan itu orang yang melihat dirinya sendiri lebih rendah dari realitanya gitu. So, Ya, untuk menghilangkan ini, kamu nggak perlu berusaha mati-matian meningkatkan skillmu. Karena yang masalah bukan skillmu, tapi tapi matamu yang tidak bisa betul. melihat dirimu dengan realistis. Gitu. Iya, So, betul, betul, betul. ketakutannya ini salah satu tips. Kalau Bang So kita ditanya tipsnya apa, harus menghadapi ketakutannya. Ketakutannya tuh Ya, harus dihadapi sesering mungkin. Contoh ya, aku takut deketin cewek bang, ya wajar karena ya, bagi cowok, apalagi cowok yang muda, figur cewek itu kayak hakim, judge gitu ya. Figur cewek itu figur ideal yang kalau cowok ditolak sama cewek tuh harga dirinya hancur banget. Makanya kalau cowok-cowok ya, ngobrol nongkrong, kalau dia ditolak deketin cewek, dia diam nggak mau cerita bahwa aku kemarin udah hit someone tapi nggak direspon, nggak bakal cerita. Yang dia ceritain ketika ada cewek yang respon gitu. So, buat cowok, cewek itu semacam hampir satu tingkat di bawah Tuhan, bang, yang akan menentukan ya, uh, uh, self-esteem-nya, apakah aku ini layak sebagai manusia gitu. Makanya banyak cowok yang salting waktu dia mau deketin cewek yang dia suka. Dan kita nggak pernah tahu semematikan apa pengaruh dari cewek yang menarik bagi cowok yang masih muda. Bagi cowok ya, yang lagi mencari cewek itu, ada cewek yang atraktif itu sangat paralyzing. Bayangin di momen kita mau mendekati cewek, di momen ketika kita harus menunjukkan sisi terbaik kita supaya cewek ini mengizinkan kita untuk masuk ke dia, kita malah blank gitu. Kita malah nggak asik, kita malah nervous. Jadinya kita ngerasa waktu ya of course ditolak akhirnya kan, karena kita nggak bisa menunjukkan sisi optimal kita gitu. Ketika ditolak, kita justru merasa kita memang sesampah itu. Padahal ada pengaruh hormonal kita yang ngebuat kita nervous saat itu, yang akhirnya kita nggak bisa present ourselves as good as we are gitu ya. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah menghilangkan faktor yang bikin kita nervous ini, Bang Coki. Yaitu dengan oh, menghadapi rasa takut kita berulang kali. Terus-menerus. Dihadepin ketakutan kita. Dan ini bisa dilakukan pada ketakutan apapun. Makanya tadi aku tanya Bang Coki takut apa? Tapi dijawab takut ya, dilupakan. Bang Coki tidak mungkin dilupakan dong. Ketakutan yang lain aja. Contoh, iya, orang kayak Bang Sok itu nggak mungkin dilupakan. Iya nggak sih, Bang? Nggak mungkin betul. lah. Even Paling after enggak, you paling die, enggak you will laporan polisinya masih ada di kantor polisi, jadi tidak mungkin dilupakan lah itu. exactly. You will die as a legend, Bang. Trust me. Uh, And ya, legend ya. doesn't necessarily good people. Gitu. Oke, 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 oke. Berarti, berarti memang salah satu cara untuk bisa menghadapi ketakutan kita ya memang ya dihadapin aja gitu. Itu solusinya ya. Betul. Tapi kalau emang kamu udah kompeten ya, takutnya kamu Ya, emang betul. sampah, terus kamu deketin semua cewek untuk menghilangkan rasa takut. Ya harusnya kualitas diri dulu harus dibenerin gitu. Betul, 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 Gitu ya betul, bang ya. betul. Ya kamu Dan harus menarik, baca banyak buku dulu. Kamu harus ketemu betul, dengan betul. orang-orang baru terus supaya wawasanmu luas, tampilanmu harus kamu urus gitu. Supaya kalau temenan kamu bukan orang yang nggak punya manfaat gitu. Ketika udah punya manfaat, baru berarti tinggal soal ketakutan ini, soal nervousnya ini. Betul.
betul. Kalau gua tuh punya pemahaman bahwa pada saat kita ditolak, sebenarnya itu ini dalam konteks apapun ya San. Kita ditolak dalam konteks apapun, Ya, ya. sebenarnya itu sebuah kesempatan yang paling bagus buat kita untuk belajar tentang diri kita sih sebenarnya. Karena wah, gue misalnya ditolak sama cewek nih, kira-kira kenapa ya? Apa gue kepedean? Apa gue deketin cewek yang out of Ya, my ya, league? ya. Atau apakah memang gue Yes, yes, yes. goblok aja komunikasinya atau apa gitu? Karena penolakan itu Betul. sebuah opportunity buat belajar sebenarnya. Kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang Betul. yang lain ya, San ya. Heeh. Betul, betul, Bang. Maksudnya, Nah, orang maksudnya kalau ya, ya, eh, lanjut, Bang. maksudnya kalau Anda ditolak 100 kali, tapi masih ditolak 100 kali lagi, itu sih Anda goblok. Betul, betul. Maksud Itu gua, kalau fungsi udah ditolak evaluasi 100 kali, dirinya membeku. betul. Betul. Kalau udah ditolak 100 kali, level up lah. Maksudnya, jangan-jangan penolakan 100 kali itu bisa membuat lo jadi expert dan nanti di 101-nya lo udah tahu apa aja yang harus lo lakuin gitu. Emang harus ada effort sih. Saat Betul. ditolak tuh daripada self pitying mendingan introspeksi sih gitu. Benar, benar, benar. Sama cara Iya. cara untuk mengurangi lagi ya, Bang ya, sebenarnya. Kan Ya, yang kita takutkan itu sebenarnya nggak terlalu real gitu ya. Tapi karena kita ditolak, kita nganggapnya kita ini nggak worthy buat orang lain, nggak worth it. Kita ini sampah gitu. Padahal ya, misal ya, yang dalam orang mencari kerja, kok nggak diterima? Belum tentu, bukan berarti kamu sampah sepenuhnya gitu. Bisa aja emang karena nggak cocok dengan requirement betul, perusahaan. Atau udah betul, cocok nih requirement-nya, padahal udah pendidikanku udah pas, skillku udah pas, kok ditolak ya? Mungkin karena secara culture perusahaan itu berbeda dengan kita. Gitu, ya, secara ya, ya. cultural. Misal, oh ternyata